taubat. Maka di antara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bisa jadi dia melakukan dosa begitu banyak. Sebelum meninggal dunia dia bertobat, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan. Lihatlah kisah para penyihir Firaun yang mereka bertahun-tahun jadi penyihir, melakukan kesyirikan. Kemudian tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar tatkala itu. Faulqiya saharatu sujada, mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, bi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa alaihissalam. Akhirnya Firaun pun marah. Firaun pun membunuh mereka. Mereka beriman cuma sebentar. Tidak sampai satu siang. Tidak mungkin tidak sampai setengah hari. Mereka beriman lantas dibunuh oleh Firaun, tapi mereka masuk surga. Kenapa? Sebelum meninggal mereka diberi taufik oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah yang disebut oleh Nabi tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, kemudian dia ingin bertobat, dalam hatinya ingin bertobat. Dan demikian para pelaku maksiat. Terkadang dalam hatinya ingin apa? Bertobat. Padahal dia sudah bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Saya tanya sama antum, sama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, membunuh orang dosa yang lebih besar atau makan riba? Membunuh orang dosa yang lebih besar. Jadi dia bukan bunuh satu orang, dia bunuh 99 orang. Lebih besar mana dosanya, berzina atau membunuh orang? Membunuh orang lebih besar dosanya. Apalagi bukan satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia ini orangnya sangat emosional, temperamental. Maka dia mencari seorang alim untuk ditanya. Ternyata dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Dia bertanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diterima tobatnya? Masih bisa diampuni? Maka ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berfatwa pakai perasaan dia. Ini orang sudah kejam dan sadis, 99 orang sudah dia bunuh. Kata dia tidak bakalan diterima. Akhirnya orang ini jengkel, dibunuhlah ahli ibadah tadi. Sekalian 100. Berarti menunjukkan dia temperamental. Gara-gara dengar fatwa salah dia jengkel, dia bunuh sekalian. 100 orang dia bunuh. Maka dia cari lagi orang yang alim. Ketemulah orang alim. Maka ditanya sama orang alim tersebut, apakah saya masih bisa terima taubatnya setelah membunuh 100 nyawa? Kata orang alim tersebut, masih bisa. Tapi pergilah engkau ke negeri yang lain. Beribadahlah kepada Allah dengan penduduk negeri di situ. Ini orang alim, berfatwa dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dan dia kasih solusi, kalau kau ingin bertaubat, tinggalkanlah masa lalumu. Tinggalkanlah kampungmu yang bisa membuat engkau mengingat kembali dosa-dosamu. Pergilah cari komunitas baru. Beribadahlah kepada Allah dengan mereka di sana. Maka orang ini pun berjalan menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan dia meninggal. Dia belum sempat beribadah kepada Allah, tapi dia sudah berjalan menuju kampung tersebut. Ternyata dia meninggal di tengah jalan. Ternyata dia masuk apa? Surga. Jadi jangan putus-putus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di jalan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim.